Orang-orang Mu'tazilah sampai ke Eropa namanya rasionalisme, mendulukan akal dari hadis dan Quran. Sampai Amerika diganti namanya humanism. Dari Amerika dibawa ke Indonesia oleh Nurcholish Madjid, diganti namanya jadi liberal. Kaum liberalis ini, Mu'tazilah ini mengatakan siksa kubur tidak ada. Alasannya pertama karena amal belum diperiksa. Amal pertama diperiksa di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya beres, aman yang lain. Kalau nggak beres, masuk neraka, kan gitu. Setelah sholat sunatnya masih kurang juga, masuk neraka. Nah kan belum diperiksa. Maka ahlu sunnah wal jamaah menjawab, di kubur sudah diperiksa iman. Kalau iman di kubur diperiksa nggak beres, disiksa. Ditanya man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Rabbi Allah, Allah Tuhan sembahanku adalah Allah. Selamat. Tapi kalau man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Hah. Ma'adri, aku nggak tahu. Digebuk sampai hari kiamat, dipukuli. Iman diperiksa di kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka. Siapa Tuhan sembahanmu? Kitab apa yang kau jadikan pedoman hidupmu? Nabi, siapa nabimu yang kau ikuti sunnahnya? Siapa sahabat-sahabatmu? Dalam tempat kau bergaul, orang soleh atau orang bejat? Ditanya di kubur, nggak beres, disiksa. Namanya siksa kubur, azab kubur. Dan azab kubur ini hadisnya Bukhari Muslim. Rasulullah itu berdoa, tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Hadis Bukhari Muslim, Nabi menambah 4 kalimat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku minta tolong diselamatkan dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan diselamatkan dari azab kubur, wa min fitnatil mahyaya, dari fitnah-fitnah kehidupan, wal mamat, dari fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal al-masih. Berarti ada. Setelah hari kiamat diperiksa ibadah sholat dan ibadah lain. Kalau nggak beres, masuk neraka. Iman di kubur nggak beres, disiksa di kubur. Amal di akhirat nggak beres, masuk neraka. Tapi ada di surah Yasin. Nah, ini yang sering dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwa azab kubur tidak ada. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berkata orang-orang kafir dari kuburnya, cilaka, siapa pula yang membangkitkan kita ini dari tidur ini? Udah enak-enak tidur, dibangunkan pula ini hari kiamat ini. Hadza ma wa'adar rahman. Ada yang jawab, ini yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, dan telah benarlah rasul-rasul. Nah, kan mereka dikubur tidur, nggak ada azab kubur, mereka kan dikubur tidur. Ini kata mereka. Jawab kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika malaikat Israfil diperintahkan meniup sangkakala yang pertama, ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Hancurlah seluruh langit dan bumi tanpa bekas, dan matilah yang ada di bumi dan yang ada di langit, mati semua, kecuali yang diizinkan Allah untuk tidak mati. Yang tidak mati menurut riwayat malaikat Jibril nggak mati. Dengan tiupan sangkakala itu malaikat Jibril nggak mati, malaikat Mikail tidak mati, malaikat maut tidak mati, malaikat Israfil nggak mati. Orang dia ini masa dia mati. Malaikat pemikul arasy tidak mati. Tapi malaikat penjaga kubur Mungkar Nakir mati. Tiup sangkakala mati. Kemudian Allah matikan malaikat maut, Allah matikan malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril mati. Terakhir malaikat maut dimatikan Allah. Tinggal Allah sendiri, huwal hayyul qayyum. Kata Rasulullah, selama 40 keadaan seperti itu, Allah sendiri. Langit bumi nggak ada, mati, hancur semua. Makhluk-makhluk, malaikat-malaikat mati, manusia, jin, hewan semua mati. Tidak disebut Nabi 40 tahun atau 40 bulan. Yang jelas mati semua kecuali Allah. Setelah itu Allah hidupkan malaikat Israfil.
Setelah 40, mungkin 40 tahun, mungkin 40 bulan. Maka kata Allah, ya Israfil, sekarang kau tiup lagi sangkakala. Begitu malaikat Israfil dia hidup, dia tiup sangkakala kali kedua. Maka hidup lagi, tumbuh lagi. Manusia-manusia, hewan-hewan, malaikat hidup semua. Saat itulah orang kafir ngomong, waduh cilaka. Siapa menghidupkan kita? Udah enak-enak tidur, dihidupkan lagi. Bakal disiksa lagi dong, kira-kira begitu. Kenapa mereka waktu ditiup sangkakala hidup, mereka bilang udah enak-enak tidur, nggak disiksa? Karena yang nyiksa pun mati juga ketika sangkakala ditiup yang pertama. Begitu maksud surah Yasin itu. Paham? Oke, terima kasih kalau paham, bagus. Jangan terpengaruh sama jil itu, jin bersaudara itu, jin. Maulaya salli